Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ketemu lagi dengan Bu Pupu pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan belajar tentang makna dan hikmah sholat. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, kita belajar lagu sholat dulu ya, yaitu sholat 5 waktu. Tirukan Bu Pupu ya. 1, 2, 3. Tegakkan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh 2 rokaatnya. Sholat maghrib 3 rokaatnya. Zuhur, asar, dan isya 4 rokaatnya. Bisa ya anak-anak ya? Udah kok syairnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian sholat. Sholat artinya berdoa, yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Lalu, mengapa kita harus mengerjakan sholat? Nah, anak-anak harus tahu bahwa sholat itu merupakan pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Kalau kita sebagai orang beriman namun meninggalkan sholat, berarti kita sama dengan orang kafir. Naudzubillahi min dzalik ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hikmah sholat. Sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan amalan yang pertama dihisab. Hikmah sholat bagi kaum beriman banyak sekali. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu ya. Hikmah sholat yang pertama yaitu sholat sebagai penolong dalam menjalani hidup, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Yang kedua, sholat merupakan ciri orang yang bertakwa, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Hikmah sholat yang ketiga yaitu sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Hikmah sholat yang keempat yaitu sholat menghindarkan manusia dari kesesatan. Sebagaimana di dalam Quran surat Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan mempertaruhkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Selanjutnya, hikmah sholat yang kelima yaitu sholat menjauhkan diri dari sifat kikir dan suka mengeluh. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syahru zaru'a. Wa idza massahul khairu manu'a. Illal musallin. Yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Hikmah sholat yang keenam yaitu sholat menghapus salah dan dosa. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim nomor 233, as-sholatul khamsu wal jumu'atu illal jumu'ah kafaratun lima bainahunna malam tughsyal kabair. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya adalah penghapus dosa di antara semua itu selama tidak dilakukan dosa besar. Untuk hikmah sholat yang nomor 7 yaitu sholat menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Coba anak-anak lihat, begitu ngerinya ya api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari siksa api neraka. Hikmah sholat yang ke-8 yaitu sholat menenangkan dan menenteramkan hati. Sebagaimana dengan kita mengingat Allah, maka hati kita akan lebih tenang. Yang terakhir, hikmah sholat yaitu sholat merupakan sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, kita telah selesai mempelajari tentang makna sholat dan hikmah sholat. Nah, anak-anak jangan sampai meninggalkan sholat ya, karena sholat itu merupakan tiang agama dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Pupu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.